Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik-baik aja kan? Nah, di pagi hari ini kita masih akan belajar tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran, juga periode pembukuan Al-Quran, pagi ini kita akan belajar tentang pengertian dan hakikat Al-Quran, juga bukti kebenaran dari Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran ini dibagi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 sebagai berikut. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Yang artinya, dan janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Kemudian, nama-nama dari Al-Quran yang lainnya ada Alkitab, artinya buku atau kitab. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua adalah Al-Furqan atau pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sesuai dengan firman Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'alal 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksudnya, jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah az-zikir atau peringatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang keempat adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk. Dikatakan sebagai Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia, seperti firman Allah berikut ini. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Yang kelima adalah an-nur atau cahaya. Dikatakan an-nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Seperti firman Allah, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Artinya, barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Yang keenam adalah al-bayyinah atau keterangan. Al-Quran dikatakan al-bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Hal ini sesuai firman Allah, "Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Artinya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka tak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1. Yang C adalah bukti kebenaran Al-Quran. Perhatikan Surat Al-Ma'idah ayat 48 berikut ini. إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, niscaya Allah berikan satu jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menurut kandungan surah Al-Ma'idah ayat 48 tersebut adalah yaitu Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Adapun yang dibenarkan itu adalah yang masih asli, belum mendapat campur tangan dari manusia. Karena inti dari kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran itu sama, yaitu mengesahkan Allah. Nah, yang kedua, kedudukan Al-Quran terhadap kitab yang lain yaitu sebagai batu ujian. Maksudnya apa? Kok sebagai batu ujian? Iya, karena jika kitab-kitab yang terdahulu itu isinya sesuai dengan Al-Quran maka benar. Tapi apabila isinya itu tidak sesuai dengan Al-Quran maka salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, juga menjaga kebersihan kalian, dan jangan sampai lupa untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.